Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas segala nikmat berkat yang kau berikan pada kami sampai saat ini. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan disapa oleh firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudara-saudariku yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 11 sampai 12. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bayangkan jika suatu malam Tuhan datang kepada kita dalam doa, lalu dengan lembut Tuhan menyapa kita dengan tegas sambil bertanya, mintalah apa yang engkau inginkan, atau aku akan memberikan kepadamu. Sebuah pertanyaan sederhana, tapi di balik kesederhanaan itu tersembunyi ujian terbesar bagi integritas hati manusia. Apa yang akan saudara minta? Kekayaan? Umur panjang? Keberhasilan? Atau mungkin balas dendam atas mereka yang pernah menyakitimu? Kisah Salomo pasal 1, pasal 3 adalah sebuah kisah yang bukan hanya memperlihatkan betapa besar kasih Tuhan, tetapi juga menunjukkan bagaimana pilihan yang kita buat dalam perjumpaan dengan Tuhan ternyata mampu membentuk masa depan kita secara mendalam, bahkan mungkin menentukan kualitas hidup kita saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, ada dua hal yang dapat membantu kita untuk memahami ayat ini. Yang pertama, Salomo tidak memulai dengan kehebatan, tetapi dengan kesadaran akan keterbatasan. Dalam konteks ini, Salomo baru saja naik takhta menggantikan Daud ayahnya. Sebagai seorang raja yang besar, dikenal karena kejayaan militernya, kedekatan dengan Tuhan, dan reputasinya sebagai pemimpin besar yang mengandalkan Tuhan. Berada di bawah bayang-bayang figur seperti Daud tentu bukanlah hal yang mudah, dan Salomo tahu itu. Ia tidak datang kepada Tuhan dengan kesombongan atau keyakinan palsu bahwa ia bisa mengatur segalanya sendiri, melainkan ia datang dengan hati yang sadar betul bahwa dirinya belum cukup dewasa, belum cukup matang, belum cukup berpengalaman, dan sangat membutuhkan pertolongan Tuhan untuk dapat menjalankan tugas besar menjadi seorang raja. Ia berkata dengan jujur bahwa dirinya masih sangat muda dan belum tahu bagaimana harus memerintah. Ini bukan sekedar kerendahan hati biasa, tetapi bentuk kejujuran spiritual yang semakin langka pada masa ini, yaitu keberanian untuk mengakui bahwa kita tidak cukup mampu tanpa Tuhan. Dan disinilah pelajaran penting pertama. Tuhan lebih senang mendengar orang yang berdoa, yang doanya lahir dari pengakuan jujur tentang ketidakmampuan diri kita, daripada permintaan-permintaan besar yang dilandasi oleh kesombongan rohani dan motivasi-motivasi egois. Pada zaman sekarang, ketika banyak orang merasa harus tampil pintar, penuh percaya diri, dan seolah bisa mengatasi semua tantangan hidup sendiri, Salomo justru menunjukkan bahwa langkah awal dari kepemimpinan yang dewasa secara rohani yang sejati adalah pengakuan bahwa kita membutuhkan Tuhan secara mutlak. Yang kedua, pilihan Salomo menunjukkan prioritas yang benar di hadapan Tuhan. Saat Tuhan memberi Salomo kesempatan langka untuk meminta apa saja, Salomo tidak terburu-buru memilih hal-hal biasa yang dianggap penting oleh manusia. Ia tidak meminta kekayaan agar bisa memperluas kekuasaannya. Ia tidak meminta umur yang panjang agar bisa berkuasa lebih lama. Dan ia tidak meminta kematian musuh agar hidupnya tenang tanpa ancaman. Justru sebaliknya, Salomo meminta hal yang paling mendasar tetapi seringkali dilupakan dan diabaikan. Ia meminta hikmat, yaitu pengertian untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat, agar ia bisa memimpin umat Tuhan dengan adil dan benar. Permintaan ini tentu saja menyentuh hati Tuhan, bukan hanya karena isinya yang benar, tetapi karena menunjukkan bahwa Salomo tahu bahwa yang paling penting dalam hidup ini adalah hikmat. Di hadapan Tuhan, prioritas kita mencerminkan kualitas iman kita. Apa yang kita minta dari Tuhan sebenarnya adalah cerminan dari apa yang paling kita anggap penting dalam hidup. Dan disinilah letak kritis terhadap zaman kita hari ini. Banyak orang yang Kristen yang berlomba-lomba berdoa dengan penuh semangat, tetapi isi doanya penuh dengan permintaan-permintaan yang hanya berpusat pada kenyamanan pribadi,
kesuksesan duniawi, dan pencapaian-pencapaian yang sebenarnya tidak pernah membawa kita dekat pada kehendak Tuhan. Kita lebih sering mendoakan agar hidup lebih mudah, bukan agar hidup jadi benar. Kita sering mendoakan berkat materi, tetapi lupa memohon karakter yang kuat. Kita lebih sering mendoakan kepada Tuhan untuk membuka pintu rezeki kepada kita, tetapi jarang sekali meminta hikmat untuk tidak serakah dan mampu menjadi berkat bagi Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bayangkan kembali bahwa Tuhan datang malam ini kepada kita dalam tidur kita, dan Ia meminta kepada kita, mintalah apa yang engkau inginkan. Maka pertanyaannya bukan lagi soal apakah sanggup Tuhan memberikan atau tidak, karena Dia sanggup. Pertanyaan sebenarnya adalah apakah yang kita minta itu mampu mencerminkan kasih Tuhan dalam hidup kita dan kepada sesama, atau hanya mencerminkan keinginan pribadi yang dangkal dan egois. Jangan sampai hidupmu diisi oleh doa-doa yang besar tetapi salah arah. Mari kita belajar dari Salomo bahwa permintaan yang bijak akan membuka pintu berkat yang tidak kita duga. Tuhan tidak hanya menjawab doa orang yang benar, tetapi Dia memberkati orang yang punya hati yang benar. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.